Makin berat beban rakyat sekarang ini karena banyaknya pengangguran akibat PHK yang begitu datang timpa bertimpa. Tetapi ada hal-hal yang membuat rakyat tercengang, seperti yang 4 item ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Abu Staminarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat BN, ini sebuah berita yang memang membuat kita prihatin. Kalau benar-benar apa yang diperkirakan, yang menjadi dugaan dari tokoh manusia merdeka ini benar-benar begitu yang terjadi. Saya baca aja beritanya, nanti kita bahas setelah ini. Sahabat BN, Fajar Network menurunkan berita di bawah judul "Terjadi di waktu bersamaan. Said Didu curiga 4 hal ini untuk kepentingan Pilpres. Salah satunya ekspor biji nikel." Kita ini Senin 26 Juni baru lalu. Fajar.co.id, Jakarta. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said membeberkan 4 hal yang sudah menjadi kebijakan pemerintah maupun yang masih bersifat wacana jelang Pilpres 2024. Terjadi bersamaan mendekati Pilpres, kata Said Didu dalam cuitannya di Twitter Minggu 25 Juni 2023. 4 hal itu diantaranya izin ekspor pasir laut yang tertuang dalam PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Ini benar-benar bikin heboh. Malah ada yang mengatakan sampai ke pasir juga diekspor. Kita memang menginginkan banyak ekspor, tapi bukan yang diekspor itu pasir seperti ini. Mungkin kita ekspor hasil industri kita. Mungkin kita ekspor hasil perkebunan kita, tetapi bukan kita ekspor pulau kita atau di sini pasir kita. Tetapi itulah yang terjadi. Kedua, rencana pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dengan memutihkan atau melegalkan 3,3 juta hektar kebun sawit di kawasan hutan. Ini lagi-lagi membuat publik terkejut dengan adanya kebijakan melegalkan 3,3 juta hektar kebun sawit di kawasan hutan. Presiden Joko Widodo, Jokowi pun telah menerbitkan keputusan Presiden Kepres nomor 9 tahun 2023 tentang Satuan Tugas Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Ketiga, dugaan kasus ekspor ilegal sebanyak 5 juta ton biji nikel RI ke China ini sejak 2021 lalu yang ditemukan KPK. Ini benar-benar mengejutkan. Bayangkan 5 juta ton biji nikel RI yang diekspor ke China, diekspor secara ilegal. Ini sejak tahun 2021, bayangkan. Lalu sekarang ditemukan oleh KPK. Mudah-mudahan KPK menemukan ini dan menindaklanjutinya tanpa peduli siapa di belakang ini dan siapa yang melakukan ekspor ilegal ini.
Kalau ini mengendap nanti, kalau ini hilang saja di telan masa, waduh, waduh, waduh. Keempat, pemerintah akan melakukan impor beras 1 juta ton lagi dalam rangka antisipasi krisis pangan akibat El Nino. Beras impor itu dibeli dari India. Ini lagi, impor ini selama ini rakyat sepertinya telah trauma oleh impor beras ini, yang alasannya berbagai macam. Kita perlu lihat sekarang apakah benar-benar kita tidak ada lagi di negeri ini memproduksi beras. Apa benar-benar petani kita sekarang ini sudah tidak ada lagi panen? Apa tidak ada lagi? Sementara itu, Kementerian Perindustrian Kemenperin memastikan kuota impor bahan baku gula kristal rafinasi GKR dan garam Indonesia tahun ini jumlahnya bertambah dibandingkan dengan tahun 2022. Walah. Bertambah lagi. Tampaknya memang tiada hari tanpa impor. Terkala ada ekspor, tidak pula sempat menggembirakan hati kita, kerana yang diekspor itu pasir laut yang banyak memunculkan pro kontra, yang membuat Singapura bertambah dekat dengan kita daratannya, dan kita bertambah jauh dari Singapura daratan kita, kerana pasirnya sudah diambil. Izin ekspor pasir laut, rencana pemutihan 3,3 juta hektar kebun sawit di lahan hutan, ekspor ilegal 5 juta biji nikel ke China, dan impor jutaan ton gula, garam dan beras. Apakah suatu kebetulan tanda pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan ini? Apakah ini memang kebetulan atau dia betul-betulkan ini? Kita memang tidak habis pikir dengan apa yang disebut oleh Said Didu atau dipertanyakan oleh Said Didu tentang kebetulan atau tidaknya yang 4 item ini. Selaku rakyat, kita tentu berprasangka baik kepada pemimpin kita. Tetapi jika nanti prasangka baik kita itu ternyata memang tidak baik, tentu mau apa lagi yang akan dikatakan rakyat sekarang ini? Hidup rakyat makin sulit. Impor terus. Yang diekspor hanya pasir, yang bisa mengurangi daratan kita dan menambah daratan Singapura. Sahabat BN, apapun alasannya, yang diharapkan oleh rakyat tentu impor ini bisa dikurangi. Impor beras contohnya, impor garam lagi, impor gula lagi. Sahabat BN, dengan adanya ekspor ilegal biji nikel ini, benar-benar ini merugikan negara. Kalau nanti KPK hanya sekedar menemukan saja, tetapi tidak menindaklanjutinya dengan menuntut hukuman berat kepada pelakunya, rakyat tidak akan ada lagi yang akan disebutnya. Apa lagi yang mau dikatakan oleh rakyat? Apa lagi?
Makin berat beban rakyat sekarang ini karena banyaknya pengangguran akibat PHK yang begitu datang timpa bertimpa. Tetapi ada hal-hal yang membuat rakyat tercengang, seperti yang 4 item ini. Mudah-mudahan saja ini secara kebetulan. Tetapi kalau apa yang menjadi dugaan oleh Said Didu ini benar-benar terjadi, sungguh tidak dapat kita bayangkan. Mau jadi apa lagi negara kita ini? Mau jadi apa lagi? Sementara di sisi lain korupsi makin merajalela. Dugaan korupsi BTS misalnya telah kian kemari merambat aliran dananya. Dan rakyat sekarang sedang menunggu apakah dugaan aliran dana kepada pihak-pihak yang diperkirakan sulit didobrak oleh penegak hukum akan bisa jadi kenyataan nanti. Sahabat BN, rakyat sekarang ini benar-benar sangat merasakan kesulitan hidup. Dan jika yang 4 item ini direncanakan pula untuk hal-hal yang sifatnya negatif, sungguh memprihatinkan. Itu saja ulasannya sahabat BN. Dari sisi mana lagi kita akan melihatnya? Yang jelas kondisi kehidupan rakyat sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.